tidak ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, silakan disimpan dulu ya. Nah, sebelumnya Ustazah akan mencek kehadirannya. Ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Azam masih sakit. Azam sakit. Alif sakit semua ya. Suaminya hadir ya. Ustazah mau tanya, pelajaran sebelumnya ada nggak dibaca-baca? Ada. Apa kita minggu lalu belajar tentang apa? Dari cara membuat strukturnya dan cara membuatnya. Nah, hari ini apa kaitannya materi kita pada pertemuan sebelumnya dengan hari ini? Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang tata cara bagaimana cara membuat cerita fantasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis cerita fantasi gitu ya. Masa depan adalah milik mereka yang bersemangat mengawali hari ini. Nah, Ustazah lihat nih dari wajahnya semuanya bersemangat ya, tapi sepertinya masih ada yang ngantuk-ngantuk ya. Nah, supaya ngantuk bagaimana caranya menghentikan ke depan, jangan pikirkan yang lain-lain ya. Pikirkan hari ini adalah masa depan itu adalah milik mereka yang bersemangat. Bagaimana yang pada pertemuan sebelumnya, masa depan itu bagaimana tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Siapa yang pembelajaran kita itu atau nanti mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif ya. Nah, tujuan pembelajarannya kita nanti menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif pada apa? Untuk menulis kerangka teks narasi. Teks narasi ini dia berupa cerita fantasi sesuai alur cerita fantasi ya. Nah, kemudian yang kedua kita mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks cerita fantasi yang utuh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti setelah adanya kerangka dari cerita fantasi itu, atau kembangkan nanti kerangka itu sehingga menjadi sebuah teks yang utuh. Ya, terbaik kira-kira apa yang akan kita kerjakan, lakukan. Dan ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya punya pertanyaan. Tadi sudah menjawab ya, Siga tadi sudah menjawab. Pembelajaran sebelumnya adalah tentang cerita fantasi, yaitu mempelajari tentang struktur dan tata cara menulisnya ya. Ya, udah diperhatikan ya videonya.
cerita dulu ya. Nah, kerangka cerita ini dari mana? Nah, kerangka cerita ini lahir dari tahapan alurnya atau strukturnya ini kan ada 4, berarti kerangkanya nanti juga ada 4 ya, itu ya. Nah, seperti itu nanti tugasnya nanti berkelompok. Nah, kemudian dari adanya kerangka itu kembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh sehingga terbentuklah sebuah cerita ilustrasi. Dapat kan? Pembagian kelompoknya berdasarkan yang kemarin yang sudah Ustazah tanya kemarin yang suka apa video katanya nih melihat teks ya kemarin ya. Nah, yang pertama kelompoknya kelompok 1 Kori, Habib, Fatkan, Naufal, Gozi. Kelompok 2 Ahmad Faiz, Zaki, Faisal, Irzal, Rafa. Kemudian selanjutnya kelompok 3 bisa diperhatikan di sini ya. Bisa? Nah, sekarang untuk silakan duduk berdasarkan pembagian kelompok yang ada di depan. Tidak usah sebutkan semuanya karena ada di depan. Nah, sekarang silakan bergerak, duduk berkelompok. Ini Ustazah bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silakan dituliskan kelas, kelompok berapa, dan anggota kelompoknya. Seperti biasa, silakan pilih yang menjadi penanggung jawab atau ketua kelompoknya. Jadi nanti kalau kita ada presentasi, yang menyampaikan adalah semuanya. Ini boleh yang lain kalau gambar. Silakan buka gambarnya yang kemarin itu ya di dalam buku ya. Video. Dan nah, untuk pembagian tugasnya karena kita nanti akan menulis ya. Jadi silakan disepakati ya untuk menulis bagian orientasi siapa, komplikasinya siapa ya, kemudian resolusi siapa, moda siapa, biar nanti apa? Biar nanti ketika mengerjakan itu jelas nanti mana yang mau dikerjakan ya. Nah, kemudian kita sepakati dulu jadwal pengerjaannya berapa menit. Berapa? Berapa menit? 15 menit selesai. 20 menit ya. Nah, sekarang jam 8:05, berarti nanti jam 8:15 itu sudah selesai. Bisa? Nah, bisa. Silakan kerjakan. Kalau ada yang ragu dalam pengerjaannya, silakan bertanya sama Ustazah. Ini teman asli enggak? Tulis bagian kerangka itu, bagian orientasi, lokasi, bidang pelajaran. Oh iya, mana? Nah, ya ini aja. Tidak apa-apa.
kelompok sudah pakai buku jalan. Resolusi itu apa?
itu letaknya di mana? Nah, di tengah-tengah itu tak judulnya di pinggir kan. Kemudian untuk penulisan paragraf, kalau kalimat pertama itu ditulisnya menjorok ke kanan. Nah, berapa ketukan? Berapa spasi? Berapa? 5 ya, 5 spasi. Jadi yang paragraf kedua itu udah betul, paragraf pertamanya tadi dijorokkan ke dalam ya. Nah itu. Kemudian ada juga penggunaan huruf kapitalnya. Ada yang belum tepat, silakan nanti diperhatikan lagi ya. Nah, kelompok semuanya. Nah, perhatikan ke depan semuanya. Ini yang kita pelajari tadi ya. Nah, ini dia ya. Tadi kan kita menulis kerangka sesuai dengan tahapan alur. Jadi ada orientasi, ada komplikasi, resolusi dan modal ya. Nah, di dalam komplikasi ini kan berisi rangkaian peristiwa yang di dalamnya itu ada masalah mulai muncul, ada klimaks dan ada anti klimaks. Nah, kemudian selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu apa? Apa? Resolusi itu adalah penyelesaian. Pesan ini bagaimana sifatnya? Apakah harus ada di dalam cerita? Tidak harus selalu ada. Itu boleh pembaca yang menyimpulkan sendiri begitu ya. Nah, makanya tadi ini tidak ada kodanya kata kelompok berapa tadi? Nah, kan kode itu bersifat boleh tersirat gitu kan? Nah, jadi tak apa-apa tidak harus ada di dalam cerita itu tertulis. Yang penting pembaca itu bisa menyimpulkan ini kodanya apa gitu ya. Dan kemudian ini penjelasannya, orientasi itu adalah pengertian, komplikasi itu adalah munculnya konflik, kemudian resolusi penyelesaian, kode merupakan pesan atau amanat ya yang terkandung di dalam cerita. Ini dia langkah-langkahnya: menentukan ide, kemudian melakukan penelitian, membuat data secara umum, membuat kerangka seperti yang sudah kita lakukan tadi ya, kemudian mulai menulis, mengembangkan cerita, dan terakhir menentukan judul yang unik ya. Jadi judulnya unik. Nah, ini contoh cerita fantasi anak yang menjadi naga. Bisa nyambung ya. Nah, ini dari gambar aku bisa tidak membayangkan anak menjadi naganya dan naganya. Berarti seorang anak itu dia berubah menjadi naga ya. Nah, kemudian selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Nah, siapa? Ya, Gozi. Coba Gozi, coba apa kesimpulannya? Yang belajarnya tentang cerita fantasi kita tahu cara menulis. Jelaskan suaranya. Apa? Gozi itu apa? Apa dalam teks cerita fantasi kita dapat mengetahui apa strukturnya apa. ya, kita bisa mengetahui strukturnya yang terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan modal ya. Gozi. Siapa lagi yang lain? Jangan Gozi terus, siapa lagi? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya terdapat kemustahilan atau bersifat imajinasi atau khayalan gitu kan? Dan ayo. Iya boleh. Tokohnya digambarkan secara hitam dan putih. Iya, maksudnya secara hitam dan putih itu apa? Jahat dan baik. Iya, waktu itu ada yang jahat, ada yang baik. Oke, ya di dalam kita menulis cerita itu kita harus sesuai dengan tahapan alurnya, begitu ya. Nah, kemudian sekarang saya mau tanya lagi. Selama menulis cerita fantasi tadi, ada nggak yang mengalami kesulitan tadi? Bakal mengerjakan kesulitan, tak membedakan oh ini resolusi, ini komplikasi. Tapi kenapa masih ada yang salah tadi? Kurang teliti sedikit. Oh, kurang teliti dan kurang hati-hati ya. Dan kode tadi katanya, kita tahu nggak kodenya apa? Nah, sekarang udah tahu ya kode itu apa. Dan kita sama tanya bagaimana perasaannya setelah ini. Benar, iya, serius ya, senang. Coba, apabila mendapatkan ilmu baru ya, yang sebelumnya belum tahu, sekarang udah tahu ya. Dan Ustazah juga merasa senang ya, dan aku sudah memiliki pelajaran dengan baik. Berapa sekolahnya? Kita belum selesai. Lagi tes sumatif atau uji pengetahuan ya, seperti kemarin. Ini akan
cerita fantasi. Ya, kita nanti akan menyunting lagi. Tadi kan sudah menulis cerita fantasi. Nanti kita sunting cerita fantasi itu ya. Ini kan LKPD-nya sudah selesai. Nanti berdasarkan cerita yang sudah dibuat kita sunting lagi. Kan tadi sudah saya kasih sedikit. Ini penggunaan kalimat yang tidak efektif, katanya. Nanti itu diperbaiki ketika menyunting cerita fantasi. Ya, sudah saya pahami? Ada pertanyaan? Dan kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah waktu kita sudah berakhir. Nanti kita tutup lagi pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Silakan ketua kelas bisa siapkan lagi dan berdoa. Selesai.